The power of dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holidi dari Honda Niaga Bangka. Pada pagi hari ini saya akan berbagi tips bagaimana melakukan pengecekan kendaraan dengan metode power, petrol, oil, water, electrical, dan rubber. Berikut kita simak videonya. Pertama yaitu petrol berhubungan dengan bahan bakar. Kita harus memahami kapasitas dari tangki pengisian bahan bakar kendaraan kita. Yang kedua, kita harus memahami indikator yang ada pada meter clutch kendaraan kita. Indikator E ini menandakan bahwa kondisi bahan bakar kita dalam keadaan emergensi, sehingga kita harus segera melakukan pengisian bahan bakar. Indikator F ini menandakan bahwa kondisi bahan bakar kita dalam keadaan terisi penuh. Dan ada indikator tangki pengisian bahan bakar dengan segitiga yang mengarah sebelah kiri. Ini menandakan bahwa tangki pengisian kendaraan kita berada di sebelah kiri kendaraan. Ke tips yang kedua yaitu oil, berhubungan dengan kendaraan, oli mesin dan oli rem. Pastikan pengecekan ini dilakukan pada saat kondisi mesin kita dalam keadaan dingin. Pengecekan oli mesin dapat dilakukan dengan menarik tuas dipstick yang ada pada ruang mesin. Nah, sebelum itu kita bersihkan terlebih dahulu dan kemudian kita masukkan kembali dipsticknya. Nah, di sini kita bisa melihat batas minimal dan batas maksimal dari kondisi oli kita. Apabila kondisi oli kita sudah berada pada batas minimal dan dalam keadaan kotor, ini menandakan bahwa kondisi oli kita harus segera diganti. Dan berikutnya, pengecekan oli rem. Pengecekan oli rem dapat dilakukan dengan melihat tangki penampungan yang ada di sebelah kanan kendaraan kita. Nah, di sini kita dapat melihat batas maksimal dan batas minimal. Apabila kondisi oli rem kita sudah berada pada batas minimal, ini menandakan bahwa oli rem kita harus segera diganti atau ditambah. Masuk tips yang ketiga yaitu water atau air yang berhubungan dengan kendaraan kita. Air yang berhubungan dengan kendaraan kita yaitu air radiator dan air wiper. Pengecekan air radiator ini dapat dilakukan pada saat kondisi mesin kita dalam keadaan dingin untuk menghindari cedera pada saat pengecekan. Dan pastikan air yang digunakan air khusus untuk radiator, bukan air biasa. Nah, pengecekan air radiator dapat dilakukan dengan melihat tangki cadangan yang berada di ruang mesin. Pastikan kondisi air radiator kita dalam keadaan baik. Apabila dalam kondisi batas minimal, ini menandakan bahwa air radiator kita harus segera diisi. Pengecekan air radiator dapat dilakukan di tangki penampungan yang berada di depan ruang mesin kita. Nah, di sini kita dapat melihat apabila kondisi air radiator kita sudah berkurang, ini menandakan bahwa kita harus segera menambah air radiator. Berikutnya, pengecekan air wiper dapat dilakukan dengan melihat tangki penampungan yang berada di sebelah kanan kendaraan kita. Apabila kondisi air wiper kita sudah berada pada posisi minimal, ini menandakan bahwa air wiper kita harus segera diisi menggunakan air biasa, bukan air sabun, karena akan mengakibatkan jamur pada kaca kita. Masuk tips yang keempat yaitu mengenai electrical. Electrical berhubungan dengan kendaraan kita yaitu aki dan lampu. Pengecekan aki dapat dilakukan dengan memastikan bahwa aki terpasang dengan kuat antara kutub positif dan negatif, dan pastikan usia aki mengacu pada tanggal pemasangan aki tersebut. Dan berikutnya, pastikan bahwa kondisi lampu depan, lampu fog lamp, lampu sen, dan lampu rem kita berfungsi dengan baik sehingga membantu kita saat berkendara pada malam hari ataupun pada saat hujan. Masuk tips yang terakhir yaitu tips yang kelima mengenai rubber. Rubber berhubungan dengan ban. Yang pertama, kita harus memahami besaran tekanan untuk ban kita dengan mengacu keterangan yang ada pada pintu kendaraan kita. Nah, seperti contoh Honda Brio memiliki tekanan 29 dan ban belakangnya 28. Dan berikutnya kita dapat melakukan pengecekan tingkat keausan ban. Nah, di sini kita dapat melihat indikator segitiga yang menandakan gundukan ban. Apabila gundukan ban sudah sama rata dengan tapak ban, itu menandakan bahwa kondisi ban kita dalam keadaan aus atau harus segera diganti untuk menghindari kecelakaan saat berkendara. Demikian tips yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat dan semoga kita selalu diberi keselamatan di dalam berkendara. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.